warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Najla Sukma Adinda dengan NIM 2213-0075 sebagai moderator. Di sini saya dan rekan-rekan ingin mempresentasikan tentang mata kuliah teknik tenaga listrik yang berjudul Mekanisme Sistem Pengaman. Berikut adalah nama rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Berlian Zoreng dengan NIM 22130055 sebagai pemateri 1. Perkenalkan, nama saya Bintang Senita Queen dengan NIM 22130056 sebagai pemateri 2. Baiklah, dengan saya Fikri Zardi dengan NIM 22130061 sebagai pemateri ketiga. Dan saya Melsi Monika Putri dengan NIM 22130041 sebagai pemateri 4. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman sekalian. Di sini kita akan memulai presentasi kita. Yang pertama disilahkan kepada Berlian. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan menjelaskan tentang mekanisme sistem pengaman. Apa sih sistem mekanisme tegangan? Mekanisme sistem tegangan merujuk pada serangkaian prosedur, perangkat, atau langkah-langkah yang dirancang dan diimplementasikan dalam suatu sistem untuk melindungi atau mengamankan sistem tersebut dari gangguan, kegagalan, atau bahaya yang mungkin timbul. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan keamanan, kehandalan, dan kinerja optimal dari sistem. Lanjut. Jenis mekanisme sistem pengaman. Yang pertama, pengaman perangkat keras, hardware protection, mencakup penggunaan komponen fisik seperti pemutus sirkuit, sakering, pelindung tegangan, dan perangkat keras lainnya yang secara langsung bertanggung jawab untuk memutus arus atau mengurangi risiko kerusakan pada peralatan atau sistem. Sampai di sini saja bisa saya jelaskan, akan saya bagi ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri 1, Berlian. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh pemateri 2 kepada Bintang, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang kedua, pengaman perangkat lunak atau software protection. Dalam konteks sistem komputer atau perangkat lunak, mekanisme pengaman dapat melibatkan penggunaan enkripsi, firewall, sandbox, antivirus, dan tindakan keamanan perangkat lunak lainnya untuk melindungi data dan sistem dari ancaman cyber. Selanjutnya, bagaimana cara kerja sistem pengaman? Cara kerja sistem pengaman umumnya melibatkan penggunaan sensor atau perangkat pendeteksi untuk memonitor lingkungan atau akses. Ketika terdeteksi ancaman atau aktivitas yang mencurigakan, sistem akan memberikan peringatan atau melakukan tindakan sesuai dengan pengaturan yang telah ditentukan. Keamanan yang efektif seringkali melibatkan kombinasi dari beberapa sistem pengaman untuk memberikan lapisan perlindungan yang lebih kuat. Selanjutnya, fungsi dari sistem pengaman. Yang pertama, mencegah kerusakan peralatan pada sistem kelistrikan. Yang kedua, mengurangi kerusakan. Yang ketiga, mempersempit daerah gangguan. Yang keempat, pelayanan dengan kehandalan tinggi. Dan yang terakhir, mengamankan manusia. Jenis-jenis gangguan yang harus diamankan. Yang pertama, gangguan tegangan lebih atau over voltage. Yang pertama, kondisi internal. Yang kedua, kondisi eksternal. Yang kedua, hubungan singkat. Yaitu yang pertama, satu fase dengan tanah. Yang kedua, fase dengan fase. Yang ketiga, dua fase dengan tanah. Yang selanjutnya, fase dengan fase dan pada waktu bersamaan fase ketiga dengan tanah. Yang selanjutnya, tiga fase dengan tanah. Selanjutnya, hubung singkat tiga fase A sampai D menimbulkan arus gangguan tidak simetris atau unsymmetrical short circuit. E sampai F menimbulkan arus gangguan systemical short circuit atau simetris. Yang ketiga, beban lebih atau overload. Yang keempat, daya balik atau reserve power. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri 2, Bintang Sanita Queen. Selanjutnya kepada pemateri 3, Fikri, dipersilakan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, jenis-jenis alat untuk instalasi maupun peralatan. Yang pertama, tanda warna. Hijau, merah, abu-abu, biru, kuning, hitam, putih, tembaga, coklat, kuning emas. Selanjutnya yaitu arus nominalnya yaitu 6 ampere, 10 ampere, 15 ampere, 20 ampere, 25 ampere, 35 ampere, dan 100 ampere. Selanjutnya, jenis pengaman otomatis 1. Otomat L. Pengaman termisnya sesuai dengan meningkatnya suhu hantaran. Yang kedua, otomat H. Secara termis sama dengan otomat L. Elektromagnetik memutus waktu dalam 0,2 detik. Yang ketiga, otomat G. Untuk mengamankan motor-motor kecil pengaman elektromagnetik. Selanjutnya, langkah-langkah pengamanan bahaya listrik. Yang pertama, peralatan listrik yang dipengaruhi memiliki waktu kerja tertentu. Yang kedua, hal yang perlu diperhatikan adalah pemeliharaan peralatan atau instalasi listrik secara berkala. Yang ketiga, yang harus diperhatikan adalah petugas terampil dan pemeriksaan dan pengujian. Selanjutnya itu langkah pengaman yang harus waktu diperhatikan pada waktu pemeliharaan. Yang pertama, pengamanan lembur. Bebas dari sumber daya, pemeriksaan terminal, kencangkan semua dudukan, ganti pengaman lembur yang putus, tanda pengenal kemampuan harus terlihat. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada pemateri 3, yaitu Fikri. Yang selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh pemateri terakhir kita, yaitu pemateri 4, Melsi. Kepada Melsi, dipersilakan. Si Monika Putri akan menampilkan yang kedua yaitu penghantar atau kabel. Langkah-langkahnya yaitu matikan listrik bila perlu, periksa kabel dalam saluran, apakah ada benda dalam saluran. Selanjutnya periksa tanda pengenal, hantaran udara, periksa penopang, pemegang kabel, benda-benda sekitar. Yang ketiga yaitu pada penerangan. Yang pertama, bersihkan lampu, kemudian lampu kotor dapat menurunkan output pada cahaya. Yang keempat itu pemutus tenaga. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama harus selalu bersih. Yang kedua, klem tidak boleh kendor. Yang ketiga, pengujian mekanis dan elektris. Yang kelima yaitu pada sistem pembumian. Seluruh sistem harus diperiksa dan pengukuran tahanan tanah. Yang keenam yaitu alat pelindung diri atau APD. Yang pertama, sepatu pengaman khusus listrik, sarung tangan karet khusus listrik, dan pengujian APD secara berkala. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada seluruh pemateri kita yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa pada sore hari ini. Saya Najla Sukma Dinda dengan NIM 22130075 sebagai moderator, izin pamit dan rekan-rekan saya yang lain saya wakilkan untuk berpamitan pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.